Baik, pemirsa kami lanjutkan. Bang Lucio, saya minta tanggapan Anda soal mengikat atau tidak. Kalau mungkin Bang Rifki bilang loh, memang bahasanya seperti itu dalam tatib, dalam undang-undang bahasa seperti itu. Apa kekhawatiran yang berlebihan jangan-jangan suara-suara publik ini mengenai tatib yang baru direvisi ini? Ya, saya kira hampir semua rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya itu berhasil dengan pembuatan kesimpulan. Kesimpulan itu berisi rekomendasi dan rekomendasi mengikat juga di Undang-Undang MD3 disebut gitu ya. Dan DPR selalu menekankan itu. Rekomendasi yang mereka bikin harus dijalankan oleh pemerintah. Tapi ini kan terkait dengan kebijakan gitu ya. Yang kita kritik dari penambahan pasal 228A ini seperti yang disebutkan oleh Bung Rai tadi ini tidak menyasar kebijakan. Ini tidak menyasar lembaga dengan kinerjanya. Tapi ini menyasar orang-orang. Jadi seolah-olah DPR ini karena tidak bisa menjangkau kebijakan atau keputusan dari lembaga negara itu, mereka menggunakan celah ya mengintimidasi atau menekan para pejabat di lembaga itu untuk memastikan keputusan yang dibikin oleh lembaga itu sejalan dengan yang diinginkan oleh DPR. Lewat mana intimidasinya atau transaksi politiknya? Ya lewat para pejabat tadi itu. Dengan evaluasi ini DPR ingin dalam tanda petik mengendalikan gitu ya para pejabat seperti misalnya di MK, di MA atau di DKPP gitu ya. Rekomendasi yang sifatnya mengikat ini yang kemudian yang ditujukan kepada orang per orang di lembaga itu yang kemudian jadi pintu masuk DPR bisa mengendalikan keputusan dari lembaga. Dalam artian semua harus nurut apa kata DPR. Betul, semua sederhana sih begitu, fit and proper test oleh DPR harus nurut karena mereka yang membuat mereka menduduki jabatan itu. Betul, dan itu yang sempat muncul saat DPR atau Komisi 3 memberhentikan salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ya kan tidak ada alasan yang mendasar yang mereka sebutkan. Mereka cuma bilang gimana kita yang milih ini orang dia nggak sibuk menjaga kita di MK. Ya? Iya. Jadi sesederhana itu saja. Coba bayangkan nanti begitu banyak pejabat lembaga negara ini akhirnya harus membuat keputusan di bawah tekanan itu, ya. Dan itu pun akhirnya hakim MK itu benar-benar diganti loh. Betul, padahal fungsi DPR itu fungsi pengawasan itu cukup punya ruang untuk memastikan banyak kebijakan yang dilakukan oleh lembaga itu bisa dikritisi, diawasi oleh DPR. Ya. Masalahnya DPR selama ini memilih untuk menjadi mandul dengan fungsi pengawasan itu. Ya. Kan memang awal mulanya itu kan dari situ sehingga peraturan ini dibuat kan. Kasus Aswanto. Jadi ada prakteknya dulu. Baru kemudian diperbaiki. Iya, baru dibikinkan aturannya. Nah, cuma saya mau tanya ini, Bung Rifki ya. Waktu Komisi 2 mengundang DKPP itu atas nama undangan terhadap lembaga atau orang per orang? Pimpinan DKPP. Pimpinan DKPP. Ya. Sebagai person pimpinan DKPP ya. Nah, Bung Rey silahkan maknanya. Ya bang saya kan repotnya di situ. Karena gimana Bang Rey? Ini kan disebut itu tadi calon. Calon itu person kan. Jadi nggak bisa mereka diundang atas nama lembaga. Harus diundangnya sebagai personal. Orang per orang. Tapi kan pimpinan DKPP juga bisa diartikan juga mengundang lembaga yang pemimpin. Kan jadi begini, Vi. Sebetulnya perdebatan kita malam ini dua arena, dua area ya. Satu material. Saya kira kalau materi tadi hampir semua kita di sini sepakat bahwa pengawasan checks and balances antar lembaga negara harus dilakukan. Ya. Itu sepakat. Yang kita berdebat ini asas formilnya aja, prosedurnya. Bagaimana, caranya seperti apa, lalu kemudian nanti implikasinya seperti apa. Bahkan kalau Prof ya, itu bahkan bicara mulai dari hulunya, produk hukumnya secara formil layak atau tidak. Jadi kalau saya ingin menarik ini pada yang substantif dan saya kira kami sudah melakukan ya, dan yang lain belum ngapa-ngapain, belum melakukan. Kekhawatiran itu bagus untuk kemudian juga menjaga DPR agar seluruh kekhawatiran, seluruh asumsi bahwa ini akan terjadi arogansi, intimidasi dan seterusnya itu tidak terjadi. Jadi saya mau masuk ke sini ya, Bung. Gimana? Kenapa saya mau tanya ini detil-detil? Karena yang Anda sebut substansi itu dibangun berdasarkan redaksi ini. Itu yang semua katakan, dan itu satu. Yang kedua, tidak bisa juga dalam berbangsa bernegara ini tujuannya yang penting, caranya kita bisa buat. Kalau itu sepakat. Nah, itu makanya kalau kan yang disebut saling ngawasi itu kan tujuan kan. Tapi mekanismenya apa? Pakai yang beginian kah atau tidak? Nah jadi ini nggak bisa diabaikan karena ini menentukan desain keseluruhan tata cara bernegara yang demokratik itu. Karena pada dasarnya negara demokratik itu selain substansi dia juga
atau cara main kan. Kalau itu sepakat, tapi Nah, bahwa yang kedua, yang tapi juga seterusnya. dihargai bahwa putusan politik DPR untuk memperkuat peran pengawasannya dengan mekanisme seperti itu, saya kira biarkan beri waktu dulu kepada DPR untuk kemudian apakah kami akan menggunakan tatip ini atau tatip ini sebagai karena sebuah masalah perisai atau kita, tidak. Oke, Gitu. ini baru digunakan masalah Komisi kita 2. bukan itu, masalah kita nggak tahu seperti yang disebut oleh Prof, ini kita cantolin kemana. Nggak ditemukan nih pasalnya di Susduk gitu loh kira-kira. Apakah kita akan membuat aturan yang Revisi cantolannya sendiri, lahir sendiri. Nah, iya, cantolan ini kemana? Nah, Bang Rey, dan kalau- saya sih sebetulnya kalau Prof itu kan datang yang makro ke mikro. Iya. Kalau saya datang yang mikro ini, Dulu, saya boleh baru chatting lihat dulu makronya. yang ini nih, Yang udah baru yang disahkan gini-gini ini. nih ya, baru kita ke atasnya nih. Lalu kalau udah begini nih mau diapain gitu loh? Kita mau buat apa bentuk dari desain legislasi itu? Dan lebih penting lagi, Prof, setahu saya ya, kewenangan mereka untuk melakukan fit and proper test itu bukan kewenangan atributif, itu kewenangan delegatif. Yang meminta mereka melakukan fit and proper test ke anggota penyelenggara pemilu bukanlah undang-undang Susduk, Tapi undang-undang penyelenggara pemilu. Ya. Pun juga Kapolri, pun juga komisioner KPK macam-macam, itu semuanya adalah undang-undang yang bersifat delegatif. Artinya apa? Mestinya kalau mereka mau mengembangkan ini harus diatur dulu di undang-undang yang asalnya. Yang Tidak memberi bisa langsung kewenangan. loncat ke sini. Tidak bisa. Oke, baik. Dalam sementara di undang-undang asalnya itu misalnya Iya. hanya 3 faktor yang mengakibatkan seseorang itu dapat diberhentikan. 1, ya memang karena meninggal dunia. 2, ya karena mengundurkan diri. Dan yang ketiga melanggar aturan. Pidana, ya. Nah sekarang kalau tidak ada faktor itu, hanya faktor karena DPR mengatakan bahwa kinerja you tidak bagus, oleh karena itu kami tindak lanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Yang berlaku ini kita masih berbeda pendapat Versi lagi tadi. masing-masing, Ya, ya. karena menurut Bung Rifki itu berlaku di lembaga itu. Ya. Kan kira-kira gitu. Sementara bayangan saya berlaku di DPR itu gitu. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi nih, bagaimana orang dibentuk berdasarkan undang-undang tiba-tiba diberhentikan berdasarkan undang yang tatip. lain. Oke, tatip. Iya. Prof, tolong bisa dibumikan kira-kira kekhawatirannya ini apakah terlalu berlebihan atau tidak. Satu sisi Bang Rifki katakan, iya sebentar, berikan waktu dulu untuk melihat. Tapi sepertinya dengan banyak cerita yang kemarin, kekhawatiran bahkan kecurigaan publiknya sudah terbentuk gitu. Bagaimana Banyaknya yang mana, Fi? Bagaimana melihatnya? Iya, saya kan selalu mengedepankan, tadi kan sudah saya mulai dan itu udah jelas di breakdown oleh Bung Ray. Iya. Pertanyaannya mungkin perlu dijawab. Ini sumber dari kewenangan ini dalam sebuah undang-undang payungnya atau pokoknya itu di mana? Saya belum ketemu ini. Nah, ketika ini tidak ketemu di undang-undang Susduk, MPR, DPR dan seterusnya sampai ke DPRD itu Iya. namanya itu. Ini menyalahi gitu loh. Walaupun fungsi pengawasan itu benar. Tapi yang mengevaluasi, ya itu kan kata-kata melakukan secara berkala tahap calon. Iya. Terus ketika Yang itu, telah nah, ditetapkan. nomor 2 ini. Nah ini harusnya secara norma produk hukum atau peraturan perundangan, harusnya ini ada cantolan hukumnya di atasnya. Nah oleh karena itu ada kawan yang menyarankan ini di judicial review di dulu. Mahkamah Agung bukan untuk membuktikan, menguji Oke. bahwa ini benar tidak secara norma hukum ini. Jadi belum boleh dipakai dong? Dalam sebenarnya begini, itu hak beliau. Harus judicial review dulu. Enggak, hak dalam konteks hukum administrasi sebelum ada pengujian putusan pengadilan dia dianggap sah. Tetapi secara akademik ini perlu dipertanyakan. Boleh diberlakukan, tapi kan dipertanyakan. Ya. Nah, orang meragukan keabsahannya ini karena tidak ada cantolan tadi dan menyalahi dari prinsip-prinsip peraturan perundangan yang berlaku. Oke. Nah, oleh karena itu saya yakin kawan-kawan di DPR itu tahu ini. Tetapi mengapa memperlebar kekuasaan? Inilah publik mengatakan ini adalah kebablasan ini. Nah, supaya tidak Kalau Prof, menurut Prof, publik mengatakan kalau menurut Prof ini kebablasan atau enggak? kebablasan. Oke. Nanti saya jawab. Ya, Oke, baik. kenapa kebablasan? Karena saya belum ketemukan cantolannya ini. Oke, baik. Yang masalah ini dalam undang-undang. Memang benar di 234
mengatakan bahwa itu hak mereka untuk membentuk tata tertib. Baik. Tetapi Untuk menjalankan 3 fungsi sesuai DPR. dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Perundang-undangan salah satunya menurut saya adalah Undang-Undang Susduk. Kita lanjutkan pembahasan ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.